Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk pergi dan memberitakan dan Allah sudah dekat. Tidaklah ringan, yaitu jangan membawa barang bawaan. Lalu apa maksudnya? Maksudnya tentu saja supaya para pewarta hanya mengandalkan Allah dan fokus supaya tepat sasar dan lurus. Hal ini dilakukan oleh Santo Barnabas Rasul yang kita peringati hari ini. Siapa sebenarnya Barnabas ini? Tadi dikisahkan dalam bacaan pertama juga dalam pengantar. Barnabas adalah orang Yahudi dari suku Levi yang lahir dan tinggal di Siprus. Nama aslinya adalah Yusuf, tetapi para rasul menamakan dia Barnabas yang artinya anak penghiburan. Meskipun bukan salah seorang dari ke-12 rasul Kristus, Barnabas disebut juga sebagai rasul oleh Santo Lukas dalam kitab atau kisah para rasul. Hal ini dikarenakan sama seperti Rasul Paulus, Barnabas menerima suatu tugas perutusan khusus dari Tuhan. Segera sudah menjadi, Barnabas menjual segala harta miliknya dan memberikan uangnya kepada para rasul. Ia seorang yang lembut dan baik hati. Ia penuh semangat dalam membagikan iman dan cintanya kepada Yesus. Barnabas diutus ke kota Antiokhia untuk mewartakan Injil. Antiokhia adalah kota besar ketiga dalam kerajaan Romawi. Di Antiokhia, para pengikut Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan, maka ia berpikir tentang Paulus dari Tarsus. Ia yakin bahwa pertobatan Paulus tulus adanya. Barnabaslah yang meyakinkan Petrus dan komunitas Kristen akan pertobatan Paulus tersebut. Ia meminta Paulus bergabung dan berkarya bersamanya. Barnabas yang adalah seorang yang rendah hati, ia tidak khawatir tugas dan tanggung jawab dengan orang lain. Bahwa Paulus juga memperoleh karunia luar biasa untuk dibagikan dan ia ingin agar Paulus memperoleh kesempatan untuk itu. Roh Kudus memilih Paulus dan Barnabas untuk suatu tugas khusus. Kedua rasul itu kemudian pergi melaksanakan suatu tugas peruntukan nyawa mereka. Meskipun demikian, pewartaan mereka berhasil memenangkan banyak jiwa bagi Yesus dan gerejanya. Kelak, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, serta anak-anak yang terkasih, Barnabas pergi dalam suatu tugas perutusan lain, kali ini bersama Yohanes Markus, sepupunya. Mereka pergi ke Siprus, daerah asal Barnabas. Begitu banyak orang menjadi percaya melalui pewaris dijuluki Rasul dari Siprus. Menurut tradisi, orang kudus yang hebat ini dirajam sampai mati pada tahun 61. Bapa, kami bersyukur atas rahmat panggilan-Mu, sehingga kami boleh menjadi pengikut-Mu. Bimbinglah kami seperti yang Engkau lakukan pada Santo Barnabas. Semoga kami juga dapat menjadi pewarta Injil dalam sepanjang hidup dan karya kami, kini dan selamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.